Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Erma Novitasari dengan NIM 2020333320. Yang kedua, Vicky Nur Azizah dengan NIM 2020333339. Yang ketiga, Delia Anggita Ningrum dengan NIM 2020333312. Yang keempat, Bagas Kurniawan dengan NIM 2020333335. Dan yang kelima, Ahmad Ridwan Imamuddin dengan NIM 2020333318. Halo adik-adik kelas 4. Di tema 1 subtema 1 ini kita akan belajar mengenai bunyi dan sumber bunyi. Sebelum itu, apakah adik-adik sudah tahu apa itu bunyi dan sumber bunyi? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama. Pengertian bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi ada banyak. Sifat-sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap, bunyi dapat dipadukan. Bunyi termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Perambatan bunyi membutuhkan medium padat, cair, dan gas. C. Sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu tala, alat-alat musik seperti gamelan, suling, dan trompet, serta benda-benda lain seperti drum dan gendang yang dipukul. Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. D. Jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Frekuensinya adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis yaitu 1. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. 2. Bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. 3. Bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi. Ketiga jenis bunyi di atas, terdapat 4 jenis bunyi yang lain yaitu nada merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. 2. Desah merupakan bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. 3. Dentum merupakan bunyi yang mempunyai amplitude yang sangat besar dan terdengar mendadak. 4. Warna bunyi atau timbre merupakan bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. E. Perambatan bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Ketiga, ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara atau di ruang hampa.
Contoh perambatan bunyi, yang pertama bunyi merambat melalui media udara, yaitu semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. Yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair, yaitu suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat, yaitu saat menempelkan telinga di rel kereta api. Maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Ketika ada trompet ditiup dan gitar dipetik, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar atau meningkat suhu medium, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antar partikel medium yang frekuensinya lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antar partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu singkat, sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. F. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Sebuah bola yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. G. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Kedua, gaung atau kerdam gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus. Yang ketiga, gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya.
Berikut contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Nah, resonansi yang menguntungkan yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. Resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada seruan deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah.